Seorang mahasiswa mencari tempat kos melalui online. Dia mencari rumah kos untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menemukan tempat kos yang dia cari. Di malam hari, mahasiswa tersebut langsung menuju ke kos-kosan, menemui penjaga, dan membayar uang sewa. Dia menempati kamar nomor 2. Tempat tidurnya masih bertingkat dan belum diganti semenjak penghuni terakhir di kamar itu. Dia beranggapan mungkin esok hari tempatnya baru akan berganti. Dia langsung beres-beres. Lalu sempat tidur-tiduran, melepaskanlah karena dari pagi sampai sore keliling-keliling mencari tempat kos. Badannya terasa sangat pegal sekali. Dia istirahat hingga pukul 11 malam dan terbangun karena mendengar sesuatu yang berbunyi di lantai atas rumah. Mahasiswa ini pergi keluar rumah untuk mencari makanan karena merasa sangat lapar. Dia berjalan berkeliling mencari warung yang masih buka saat itu. Di sana dia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang cukup tua. Ibu itu menyapa si mahasiswa dan mereka pun terlibat obrolan yang cukup panjang. Ibu-ibu itu sempat menanyakan kenapa dia begitu berani tinggal di kos tersebut. Mahasiswa itu mengabaikan tentang pembicaraan keadaan kos itu. Dia akhirnya kembali ke kamar dan menikmati makanan yang dibelinya. Saat dia makan, mahasiswa itu merasa ada orang yang sedang memainkan kipas anginnya berulang kali. Mahasiswa itu tidak banyak berpikir. Dia hanya beranggapan mungkin kipas anginnya rusak. Waktu dia di kamar mandi, dia merasa ada orang yang sedang memperhatikannya. Dia memperhatikan sekeliling, tetapi sepi, hanya dia sendiri. Mahasiswa itu langsung kembali ke kamarnya dengan perasaan panik dan takut. Tiba-tiba, kipas angin yang di kamarnya pun hidup sendiri, padahal dia sudah mematikannya. Mahasiswa itu merasa panik sekali dan takut. Jendela di kamarnya pun seperti ada yang mengetuk. Mahasiswa itu langsung menelpon temannya. Nelpon pertama tidak diangkat. Nelpon kedua itu pun tidak diangkat. Mahasiswa itu semakin panik dan takut. Akhirnya nelpon yang ketiga, temannya mengangkatnya. Temannya itu menjelaskan bahwa di tempat itu ada sesosok perempuan yang sering mengganggu penghuni-penghuni kos tersebut. Sosok perempuan itu kadang berwujud perempuan cantik, kadang berwujud perempuan tua. Untuk menghilangkan rasa takut, mahasiswa itu berdoa terus-menerus. Berdoa apa saja yang ia tahu yang bisa membuat dia tenang. Rasa takut dan rasa cemas itu sangat besar. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur karena terlalu capek. Dia pun ketiduran. Pagi harinya dia menuju ke kamar sebelah. Di sana ada penghuni kos wanita. Dia menanyakan tentang kondisi kos tersebut. Penghuni kos wanita itu bercerita pernah melihat sesosok wanita berbaring di kasurnya yang awalnya dianggap sebagai temannya, tapi ternyata bukan. Ia pun melihat sosok yang sama di ruang tamu. Sosok itu berdiri sambil menunduk. Akhirnya mahasiswa ini pun memutuskan untuk pindah dari kos tersebut karena sudah tidak tahan lagi rasa takutnya.
Pada pagi harinya, dia langsung beres-beres untuk segera pergi dari tempat itu. Dia mencari kosan lain yang nyaman untuk dia tempati lagi. Rumah kos itu sudah memberikan cerita buruk bagi kehidupannya. Dia menginginkan hidup tenang dan aman selama menjalani pendidikan di kota itu. Setelah keluar, mahasiswa ini baru mendapatkan informasi bahwa rumah kos yang ditempati itu memang terkenal angker dan dihuni oleh para roh-roh jahat. Diceritakan seorang perempuan hamil ketika kuliah dan kekasihnya tidak bertanggung jawab. Perempuan ini pulang ke orang tuanya dan ditolak oleh mereka karena merasa kecewa. Karena putus asa, perempuan ini pun memutuskan mengakhiri hidupnya di kamar nomor 2 kosan tersebut.